Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad dari kelas HK3. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum kriminologi murni. Secara etimologis, kriminologi murni merupakan cabang kriminologi yang memusatkan perhatian pada kajian teoritis dan ilmiah mengenai kejahatan tanpa langsung berorientasi pada penerapan praktis atau kebijakan penanggulangan. Kriminologi murni bertujuan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan, mengkaji karakteristik dan tipologi pelaku kejahatan, menganalisis korban kejahatan, dampak yang ditimbulkan, dan mengkaji reaksi sosial dan kontrol sosial terhadap kejahatan. Ruang lingkup kriminologi murni secara umum mencakup 3 objek utama, yaitu kejahatan. Dalam kriminologi murni, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, tapi juga sebagai perilaku menyimpang yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial. Yang kedua, pelaku kejahatan. Kriminologi murni menaruh perhatian besar pada pelaku kejahatan. Kajian ini mencakup latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, kondisi psikologis, serta lingkungan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Yang ketiga, reaksi sosial dan kontrol sosial. Selain pelaku dan perbuatan, kriminologi murni juga menguji bagaimana masyarakat bereaksi terhadap kejahatan. Reaksi sosial dapat berupa stigma, pengucilan, hingga pemberian sanksi pidana. Teori-teori dalam kriminologi murni. Beberapa teori utama antara lain adalah teori biologis, teori psikologis, dan teori sosiologis. Contoh kasus dalam kajian kriminologi murni. Kasus kejahatan terorganisir dan mafia. Kejahatan terorganisir seperti mafia Italia atau kartel narkoba internasional juga menjadi contoh penting dalam kriminologi murni. Kejahatan jenis ini tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui jaringan yang terstruktur dan sistematis. Kriminologi murni mengkaji bagaimana budaya kekerasan, loyalitas kelompok, serta kondisi ekonomi dan politik memungkinkan kejahatan terorganisir berkembang. Kasus mafia menunjukkan bahwa kejahatan dapat menjadi bagian dari sistem sosial yang diterima dalam komunitas tertentu. Maka peran kriminologi murni dalam pengembangan ilmu hukum. Kriminologi murni memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Dengan memahami sebab kejahatan, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tapi juga sebagai sarana pencegahan. Kriminologi murni membantu menggeser paradigma hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif dan rehabilitatif. Kesimpulannya adalah kriminologi murni merupakan cabang penting dalam kriminologi yang berfokus pada kajian teoritis mengenai kejahatan sebagai fenomena sosial. Dengan mempelajari kejahatan pelaku, korban, dan reaksi masyarakat, kriminologi murni memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan. Berbagai teori dalam kriminologi murni menunjukkan bahwa kejahatan tidak lahir dari satu faktor tunggal, melainkan dari interaksi kompleks atau faktor biologis, psikologis, dan sosial. Melalui contoh-contoh kasus besar seperti pembunuhan berantai, kejahatan terorganisir, dan korupsi, terlihat bahwa kejahatan dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi murni menjadi fondasi penting bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang adil, rasional, dan humanis. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.